Saudara-saudari umat Allah peziarah yang terkasih, kisah Golgota adalah kisah tragis 2000-an tahun lalu. Tragedi Golgota adalah sebuah sejarah yang layak disimak. Sebuah kisah yang patut ditulis ulang. Adalah suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidupnya. Peristiwa yang tidak kita alami secara langsung ini sangat menyentil perasaan manusiawi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sambil menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah menyulam wajah Kristus yang carut-marut berlumuran darah, marilah kita menatap dosa-dosa kita. Karena dosa kitalah Dia datang, karena kesalahan kitalah Ia wafat. Mari menapak jalan salib Tuhan yang adalah tanda solidaritas Allah akan penderitaan manusia. Balada Getsemani. Getsemani mengukir sejarah terpatri dalam ziarah pengikutnya. Yudas, seorang sahabat, memalingkan wajah lantaran 30 keping perak, hembusan angin dingin kaku menoreh tirai hati. Anak manusia dalam kesusahan, awan berarak pelan, mendung menyelimuti, suram di wajah yang basah oleh keringat darah.
Oh, betapa gelisah hatiku. Oh, wajah yang ramah, tak pantas ditampar para kiamat. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Aromamu membaur dalam angkara segajat. Dosa manca benua bergelantungan di rantingmu. Ya Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Namun, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tersobek wajahnya dikecup pasukan Yudas. Ludah-ludah kianat melekat di pipinya. Hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjalanlah dengan daku, sebab pengkhianatku hampir datang, menjemputku di gerbang Zaitun. Getsemani, 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 ku kenang dalam gelisah tak bertepi. Dengarlah hai kamu semua, banyak orang tak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Karena itu, Anak Manusia datang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Demi kebenaran dan keadilan itu, Anak Manusia harus menanggung penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu, marilah kita pergi. Guru, kemanakah kita harus pergi? Guru, sebentar lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tak perlu pergi. Kita harus pergi ke Bukit Getsemani di Bukit Zaitun. Dari sanalah awal kesengsaraan dimulai. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyeret Anak Manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan terguncang imanmu karena hal itu. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Guru, biarlah mereka tergoncang imannya karena Engkau. Aku sekali-sekali tidak. Aku berkata kepadamu, Petrus, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Dukacita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur. Mereka tidak menduga tentang keajaiban bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah manusia ini. Di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi. Suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah,
Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya, dan sebagai manusia, ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebengisan yang sudah mendekat. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jontos di wajahnya. Ia melihat mereka meludahinya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotahinya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota. Ya, Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti oleh dua penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kuadrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan, dan ketika segala-galanya seakan-akan sudah meninggalkannya, bergaunglah seruannya yang penuh duka cita. Bapa, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Tinggallah di sini dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Jiwaku sedih hingga mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tapi tidak sanggupkah kamu berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Bangunlah, orang yang menyerahkan aku sudah datang. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu, kau penghujat Allah, dan kau harus dibunuh. Siksa dia. Siksa dia, siksa dia.
Oh iya, Yesus, sudah lama aku menantimu. Memang sudah saatnya kita harus bertemu. Apakah engkau Mesias? Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, namun kau tak percaya. Sudah saatnya anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa katamu? Hei kalian semua, tidakkah kalian mendengar sebuah pengucapkan? Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, lebih berguna jikalau seorang mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia layak untuk mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Bawa dan seret dia ke Pilatus. Ayo, jalan! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakannya dari dalam hatimu sendiri? Ataukah ada yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Engkau kira aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah datang melawan agar aku tidak diserahkan ke tangan Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi, engkau adalah raja. Engkau sendirilah yang mengatakannya bahwa aku adalah raja. Siapa yang kamu kehendaki, maka aku akan membebaskannya bagimu. Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus. Barabas! 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 Bebaskan Barabas bagi kami. Jika demikian, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami. Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukan? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami. Yesus, apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak, tidak. Penguasa kami hanyalah Kaisar. Dia ini penghujat, penghasut. Dia pantas dihukum mati. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Dia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat. Apakah dia pantas untuk dibebaskan? Orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia ke Herodes. Ayo, jalan. Hahaha. Kini baru aku bertemu dengan kau yang namanya Yesus itu. Hei Yesus, sang pembuat mujizat. Buatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku. Kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Mengapa kau diam? Ayo siksa dia, biar dia mau bicara. Hormatku padamu, raja orang Yahudi. Coba bernubuatlah, siapa yang menamparmu? Bawa dia kembali pada Pilatus. John. Sudahlah, janganlah engkau mencampuri perkara orang benar ini. Sebab karena dia, aku menderita dalam mimpi burukku malam tadi. Aku tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu, dia akan kubiarkan pergi. Salibkan dia, salibkan dia. Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, ia harus mati. Karena menganggap dirinya sebagai anak Allah.
Jika Tuhan membebaskannya, Tuhan bukanlah sahabat kaisar. Karena setiap orang yang menganggap dirinya raja, dia melawan kaisar. Nyala dia, salibkan dia, salibkan dia. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adililah dia menurut hukum. Bawalah dia. Biarkanlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia, salibkan dia. Ayo, jalan. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun Yesus sebagai domba yang dia membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan ke antara kaum durjana. Sebab itu, ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Balada Pengadilan. Kau datang di tengah-tengah milikku, tetapi mereka tidak menerimamu. Kau tak dikenal, bagaikan seorang penjahat politik. Kau dihadapkan pada Pilatus. Di sana, di telingamu, pekikan menguntur. Salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang garang dihasut pemimpin-pemimpin durjana yang telah bertahun-tahun menjebak kebenaran. Menjebak kebenaran ke dalam kepalsuan demi kenikmatan kedudukannya. Pilatus dijerat rasa takut akan kehilangan kedudukan empuk. Menipu suara hati yang mengaku, kaulah raja. Datang menyaksikan kebenaran yang menguasai badai dunia. Kau bisu lantaran rela pada kehendak Bapa dan cinta pada manusia. Hanya mata memancar kasih pada wajah-wajah palsu penuh ambisi yang keindahannya bagaikan kubur dicat putih. Kini kau dihukum mati oleh kehendak dan pengadilan tak adil. Kaulah raja, kaulah kebenaran. Ayo, jalan. Jalan. Ayo, jalan. Ayo, jalan. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu.
Indonesia. Ayo sekarang tunjukkan mujizatmu, supaya kami semua percaya. Ayo wasalibnya. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat. Ia hanya terdiam diri, tetapi berteduh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam percintaan, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal dirinya, serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Betapa sering kita melarikan diri daripada resiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Ayo, jalan, cepat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Ayo jalan bangsa. Bangun. Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ayo jalan bangsa. Bangun. Mari. Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kita lah yang ditanggungnya, dan segala duka cita kita lah yang ditanggungnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk-lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat. Namun kami percaya kelemahan itu kami atasi dengan kekuatan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah menebus dunia.
Marilah berdoa. Bunda pengasih, aku sendirilah yang membuat engkau menderita. Terima kasih atas segala jeripayamu, menerima derita dalam cinta, bersama putramu Yesus untuk merangkul semesta jagat milikmu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kami ini, agar dalam masa penderitaan ini, mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang, dan jalan surgawi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ayo jalan, cepat. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Hei, tidakkah engkau melihat orang yang segeleti? Carikan orang pembantu. Siapa namamu? Simon dari Kirene. Cepat bantu orang itu untuk memikul salibnya. Tuhan, mau melawannya? Cepat bantu dia. Yesus kelihatannya sangat letih sekali. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memanggul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari kebun. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksa untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada sesama yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita,
Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani dan mengasihi sesama, serta memampukan kami dengan kekuatan-Mu untuk mewujudkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kesana kami orang berdosa. Ayo, jalan. Jalan, jalan. Saya juga lah. Perhentian ke-6. Veronica menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Oh, Tuhanku. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berarti berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dikusuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kayu. Bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih. Setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami takut dan malu untuk berbuat baik. Kami tidak berani mewartakan cinta kasih kepada sesama. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencana-Mu untuk menolong orang lain yang ditimpa kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Ayo, jalan bangsat.
Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Ayo jalan bangsat. Ayo bangun. Simon telah memohon diri, dan kini Yesus seorang diri memikul beratnya kayu salib. Ia ditikam karena kedurhakaan kita, dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia, Tuhan menimpakan segala kesalahan kita semua. Ia dianiaya, dan Ia pun tunduk, tak bisa membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam, tak mengembik bila dicukur. Seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian, demikian pun Ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi, karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang. Sebab itu, segera Ia bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala kesusahan. Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami yang menderita dengan cara kami sendiri. Berilah kami hati yang rela untuk membantu sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Ayo jalan bangsat. Cepat. Msimali ta. Msimali. Perhentian ke-8. Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Janganlah kamu menangisi aku. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah. Ayo jalan. Cepat.
saat datang ke sini 10 kilo turun berat badan. Turun badan. Cantik sekali turun badan. Ini selesai buka keringat. Musi. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Ayo bangun bangsat, tempat kematianmu sudah dekat. Kalvari Bukit Tengkorak. Jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi sang kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk 3 kalinya. Namun, ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah, sekalipun harus jatuh dan bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menerima hingga jatuh berulang-ulang. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami, untuk terus berjuang menerjang tantangan hidup ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Ayo jalan, cepat. Tinggalin misalnya. Lapin, tatap pun utara. Lebih pelan. Atas, boleh.
Tahan sedikit. Tahan sedikit. Ya, kalau ngerti ya. Ngerti ya, ngerti ya. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Akhirnya, tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana, serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh dengan luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Ditelanjangi di depan umum, pribadi Yesus yang mulia direndahkan. Ia dicemoohkan oleh penghina-penghina itu. Ayo. Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa, dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud di Kau, ya Yesus, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Hei Yesus, rasakan paku ini akan menembus tangan dan kakimu. Lari mundur. Siksi kumsus. Puta video. Video dia. Mga tabapayo, pentingnya Pak. Video lagi nih seperti teman. Puncak Golgota sudah didaki oleh putra manusia. Dan kini tiba saatnya dia akan dibantai di mimbar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh. Dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipalang penghinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja,
sekarang dipaku karena kemalasan manusia. Kaki kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang, kini dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat hina, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidakadilan. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadamu? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di salib. Allah sungguh mengasihani manusia sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita. Sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu, bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian, dan dendam membara. Ataukah kita termasuk orang-orang setia seperti Maria bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes? Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembusi tanganmu. Semoga kami semakin sadar akan kekilafan dan kelalaian kami sehari-hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud di Kau, ya Yesus, dan bersyukur kepadamu. Sebab Sebab dengan dengan salib salib suci suci Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri Yesus. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh, bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tangan. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa engkau selamatkan. Hai Raja orang Yahudi, turunkan dirimu dari salib itu supaya kami dapat percaya. Jika engkau anak Allah, turunlah dari dirimu dari salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Golgota, Golgota, terbantai tubuh tak berdaya, tersobek jantungnya mawan merah tua. Kedukaan itu sangat hebat, dan di bawah palang hina berdiri Bunda saksikan putra. Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuhmu? Oh Bunda duka cita, inilah salah kami, inilah dosa kami. Kamilah yang telah meludahi mukanya, menampar pipinya, merobek jubahnya yang suci. Golgota, Golgota,
Terukir pulaman cinta, tetes darah hapuskan dosa. Mengalir mengalun bersama gelitan tubuhmu. Golgota, Golgota. Saksikan cinta Tuhanmu. Terucap dari bibir tertampar serdadu bengis. Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan di palang ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bertelut di bawah kaki salibmu. Mohon Tuhan ampunkan hamba-Mu. Padamu kuserahkan seluruh hidupku. Oh Tuhan, oh Tuhanku, ampunkanlah, ampunkanlah. Oh Tuhanku, ampunkanlah, ampunkanlah. Tuhan, datang dengan tangis dan penuh dosa. Pasrahkan ku berdoa kepadamu, dan padamu ku serahkan seluruh hidupku. Oh Tuhan, oh Tuhanku, ampunkanlah, ampunkanlah. Oh Tuhan, oh Tuhanku, ampunkanlah, ampunkanlah. Perhitungan ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud tinggalmu Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Sesudah itu, Yosef dari Arimatea, ialah muridnya Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta gaharu, kira-kira 50 kilo beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Tengah pangkuan itu.
Nela lebih. Saya. Marilah berdoa. Ya Yesus, segala kesulitan kami yang merupakan juga benih yang suci, yang menghasilkan buah yang melimpah. Karena itu, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami serta menemukan arti dari kesulitan-kesulitan hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
dimakamkan. Kami menyembah sujud di Engkau, ya Yesus, dan bersyukur kepadamu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri juga mau merasakan kegelapan malam sebagaimana yang akan kami alami. 3 hari lamanya Engkau berbaring di dalam perut bumi sampai dengan saat kebangkitan-Mu. Menyaksikan semuanya ini, kami teringat akan sabda-Mu. Biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah, ia akan tinggal sendirian saja. Tetapi kalau ia mati, ia akan berbuah banyak. Ditabur dalam kesanaan, dibangkitkan dalam keadaan baka. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Semoga dengan jalan salib-Mu ini, kami pun dikuatkan untuk memikul tanggung jawab atas hidup kami di bumi ini. Teguhkanlah iman kami agar tetap setia dan percaya kepadamu. Dengan demikian akan hidup selalu dalam nama-Mu, dan akhirnya kami pun dapat turut bangkit bersama Dikau. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Oh,